Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Tora Farudin, dosen Fakultas Ilmu Terapan Program Studi D3 Sistem Informasi Akuntansi. Selamat bertemu kembali dalam video dengan materi konsep variabel dan konstanta, tipe data, operator, array, dan record. Subpokok bahasan record dan array. Record adalah keyword untuk tipe data bentukan, seperti yang telah kita pelajari pada materi video sebelumnya, di mana salah satu contohnya adalah data koordinat. Data ini terdiri dari dua atribut nilai, yaitu letak koordinat pada sumbu X dan sumbu Y. Oleh karena itu, menggunakan record atau tipe data bentukan. Bagaimana dengan array? Perhatikan ilustrasi gambar di slide. Kita ingat bahwa satu variabel hanya bisa menampung satu nilai. Satu mahasiswa memiliki 10 tugas. Buat program untuk menyimpan nilai tugas dan menghitung rata-ratanya. Salah satu solusinya yaitu kita perlu membuat 10 variabel. Kalau ada 10 mahasiswa, berarti butuh 100 variabel. Apa sih keuntungan dari array? Perhatikan ilustrasi 10 kotak untuk menyimpan nilai tugas mahasiswa. Maka yang terjadi adalah boros. Ya, betul. Kita terlalu boros menggunakan nama variabel yang berbeda-beda tersebut. Padahal tipe datanya sama. Nah, disinilah array ini berguna. Dengan array, kita cukup membuat satu variabel yang dapat menampung sejumlah n data. Dalam kasus ini, berarti kita buat supaya dapat menampung 10 nilai tugas mahasiswa. Berarti kita buat suatu variabel. Contohnya adalah nilai. Nilai adalah variabel array dengan panjang 10 dan bertipe integer. Artinya, kita akan memiliki 10 kotak dengan satu nama, yaitu nilai, dan bertipe integer. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mengaksesnya? Caranya adalah kita sebut nama variabel, lalu dengan menggunakan indeks, kita bisa mengakses elemen kotak tersebut. Contoh, jika kita ingin memasukkan angka 6 ke kotak 5, maka kita bisa menulis nilai tanda kurung 5 terus tanda panah 6. Bagaimana jika kita ingin menampilkan isi nilai dari kotak ke-7? Maka bisa kita tulis write nilai kurung siku 7. Bagaimana jika kita ingin memasukkan suatu nilai dari inputan user untuk disimpan di kotak 3? Maka cukup menulis read kurung buka nilai 3. Bagaimana jika kita ingin menjumlahkan suatu nilai di kotak 5 dan nilai di kotak 6 untuk dimasukkan ke nilai kotak 9? Maka cukup menulis nilai 9 tanda panah nilai 5 ditambah dengan nilai 6. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah array hanya bisa digunakan untuk menyimpan tipe data dasar saja? Jawabannya adalah tidak. Contoh kasusnya dapat kita lihat pada slide di samping. Misal, kita ingin menyimpan nilai kandungan suatu udara, yaitu ada variabel UTC, yaitu waktu universal terkoordinasi, nitrik, dan nilai kandungan ozon. Jika kita ingin membuat banyak nilai, maka bisa menggunakan array pada tipe data bentukan tersebut. Hal inilah yang disebut dengan array of record.
Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, buat record seperti gambar di slide. Kedua, uji untuk mengakses data dalam bentuk tipe data bentukannya sebelum diformat ke array. Lalu, langkah ketiga yaitu bungkus tipe data bentukan tersebut sebagai sebuah array. Di sini bisa kita tambahkan di baris terakhir yaitu tabel data (2) array 1 sampai 9 of udara. Dan langkah terakhir yaitu akses elemen array-nya. Bagaimana cara mengakses elemennya? Ya, betul. Sama dengan ketika kita mengakses elemen array pada tipe data dasar. Hanya di sini yang kita akses adalah nama tipe data bentukannya, bukan variabel tipe data dasarnya. Contohnya, jika kita ingin mengakses nilai nitrik dari kotak ketiga, bisa kita tulis dengan tabel data 3 titik nitrik. Tanda panah 8.50148. Jika kita ingin membaca inputan user untuk variabel UTC dan mengisikan nilainya ke kotak nomor 2, maka dapat kita tulis dengan read tabel data 2 titik UTC dan seterusnya. Demikian materi kita kali ini. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya.